malam di Tel Aviv berubah drastis dalam hitungan detik. Sirene meraung panjang, memecah keheningan kota modern yang biasanya penuh cahaya. Di langit, garis api melintas cepat. Sistem pertahanan udara Israel bekerja keras, mencoba mencegat gelombang serangan yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Namun kali ini, konflik Timur Tengah memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Dalam beberapa pekan terakhir, dunia menyaksikan eskalasi serius dalam perang Iran versus Israel. Serangan drone, rudal balistik, hingga rudal generasi baru menjadi bagian dari strategi militer yang semakin kompleks. Bagi banyak analis geopolitik, ini bukan sekedar konflik regional. Ini adalah ujian teknologi militer, strategi pertahanan, dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Namun pertanyaan pentingnya adalah, seberapa besar sebenarnya kemampuan serangan Iran, dan bagaimana dampaknya terhadap Israel? Tunggu sampai bagian akhir video ini, karena ada fakta mengejutkan tentang strategi militer Iran yang jarang dibahas media barat. Serangan Iran tidak dilakukan secara acak. Ini adalah operasi militer yang dirancang dengan strategi berlapis. Gelombang pertama biasanya dimulai dengan drone kamikaze. Salah satu yang paling terkenal adalah drone Shahed 136. Drone ini relatif murah, tetapi sangat efektif. Dengan jangkauan hingga 2.000 km, drone ini mampu mencapai wilayah Israel dari jarak yang sangat jauh. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya jaraknya. Iran sering meluncurkan puluhan bahkan ratusan drone secara bersamaan. Strategi ini dikenal sebagai saturation attack. Tujuannya sederhana, membanjiri sistem pertahanan udara Israel. Ketika radar dan sistem pencegat sibuk menghadapi drone, gelombang berikutnya datang, rudal balistik. Beberapa rudal yang sering disebut dalam konflik ini termasuk Khorramshahr 4, Khaybar Shekan, hingga Fatah yang diklaim sebagai rudal hipersonik Iran. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan antara 1.000 hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak besar yang mampu menyebabkan kerusakan luas. Bagi para pengamat militer, kemampuan ini menunjukkan satu hal penting. Iran kini memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di Timur Tengah. Namun yang lebih menarik adalah strategi di baliknya. Dan disinilah konflik ini menjadi semakin kompleks. Israel tentu tidak tinggal diam. Negara ini memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Iron Dome dirancang untuk mencegat roket jarak pendek. David Sling digunakan untuk menghadapi rudal jarak menengah. Sementara sistem Arrow dirancang untuk menghancurkan rudal balistik bahkan sebelum mencapai atmosfer bawah. Namun dalam perang modern, jumlah seringkali sama pentingnya dengan teknologi. Ketika ratusan drone dan rudal diluncurkan hampir bersamaan, bahkan sistem pertahanan tercanggih pun bisa mengalami tekanan. Inilah yang disebut oleh banyak analis sebagai perang saturasi, sebuah strategi yang secara perlahan menguji batas kemampuan sistem pertahanan lawan. Beberapa rudal berhasil dicegat, namun beberapa lainnya tetap berhasil menembus pertahanan, dan dampaknya mulai terlihat di berbagai kota Israel. Di kota seperti Tel Aviv dan Haifa, beberapa serangan menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Gelombang syekuk dari rudal balistik mampu memecahkan jendela di radius luas. Kebakaran terjadi di beberapa lokasi setelah ledakan besar. Beberapa fasilitas energi dan industri juga menjadi target strategis. Serangan terhadap infrastruktur seperti ini memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih besar daripada serangan militer. Namun, dampak paling besar mungkin bukan hanya kerusakan fisik, melainkan dampak psikologis. Setiap kali sirene berbunyi, warga hanya memiliki waktu puluhan detik untuk berlari ke bunker atau ruang perlindungan. Bagi banyak keluarga, malam hari berubah menjadi waktu yang penuh kecemasan. Anak-anak terbangun oleh suara sirene, orang tua harus memastikan keluarga mereka mencapai shelter tepat waktu. Dalam perang modern, tekanan mental terhadap masyarakat sipil sering menjadi bagian dari strategi, dan inilah sisi konflik yang jarang terlihat di layar televisi. Konflik ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, Iran membangun kemampuan militernya sebagai bentuk deterrence. Dalam bahasa strategi militer, deterrence berarti kemampuan untuk mencegah musuh menyerang karena resiko balasan yang besar. Bagi Iran, kekuatan rudal dan drone adalah cara untuk menyeimbangkan kekuatan militer Israel yang didukung teknologi Barat. Inilah mengapa banyak analis melihat strategi Iran bukan sekedar serangan, tetapi juga pesan strategis. Pesan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menjangkau target jauh di luar wilayahnya.
dan pesan seperti ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Namun konflik ini masih jauh dari selesai, dan perkembangan berikutnya bisa menentukan arah geopolitik Timur Tengah untuk bertahun-tahun ke depan. Namun konflik ini juga memunculkan perdebatan besar di dunia internasional. Di banyak negara, terutama di Timur Tengah dan sebagian dunia Global South, muncul pertanyaan yang sangat sensitif. Apakah serangan yang kini dialami Israel merupakan konsekuensi dari konflik panjang dengan Palestina? Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan ketegangan yang terus terjadi di Gaza dan tepi barat. Operasi militer, blokade wilayah, serta konflik yang berulang telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Palestina. Karena itulah, sebagian pengamat dan aktivis melihat konflik Iran dan Israel bukan hanya sebagai perang antar negara. Mereka melihatnya sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam konflik Timur Tengah. Dalam pandangan ini, Iran sering memposisikan dirinya sebagai pihak yang mendukung perjuangan Palestina. Dukungan politik dan militer terhadap kelompok perlawanan di kawasan dianggap oleh Tehran sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Israel di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, banyak organisasi internasional menegaskan bahwa penderitaan warga sipil di pihak manapun tidak dapat dibenarkan. Perang selalu memiliki harga kemanusiaan yang sangat mahal. Dan pada akhirnya, pertanyaan moral ini tetap menjadi perdebatan global yang belum menemukan jawaban sederhana. Perang Iran dan Israel menunjukkan satu hal yang jelas. Konflik modern bukan lagi hanya soal tank dan pasukan di medan perang. Ini adalah pertarungan teknologi, strategi militer, dan kekuatan geopolitik. Drone murah bisa menantang sistem pertahanan miliaran dolar. Rudal balistik bisa mengubah keseimbangan kekuatan regional, dan di tengah semua itu, masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah konflik ini akan berhenti di sini, atau justru berkembang menjadi perang yang lebih besar di Timur Tengah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah strategi militer Iran benar-benar berhasil menekan pertahanan Israel, atau justru memicu konflik yang lebih berbahaya? Jika kamu suka analisis geopolitik seperti ini, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Karena di channel ini, kita akan terus membahas fakta geopolitik dunia yang sering tidak dijelaskan secara lengkap oleh media arus utama.